Yuk kita satukan hati kita berdoa, kita memuji Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang melimpah, yang melimpahkan bagi kami semuanya, hingga sampai malam hari ini pun kami masih ada, kami masih sehat, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan perbuat dan Tuhan kerjakan di kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, malam ini kami bersyukur dan kami mau belajar untuk kami lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari tambahkan iman kami, pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih kepada teman-teman kami yang belum sempat bergabung buat kami, teman-teman kami tepat di dalam Zoom ini, kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami mereka semuanya. Kami yang ada di Cisarua dan Jakarta, yang di Lembang, Bandung, kami percaya Tuhan Roh-Mu tak terbatas, terus memberikan hikmat pengertian bagi kami semuanya. Selidiki hati kami ya Tuhan, agar kami sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih. Diserahkan dari awal pertengahan hingga akhir di dalam tangan kasih kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sedikit aku Tuhan, sedikit aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
di hidupku, berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Oh, ini hati kami, ini jiwa kami, ini hidup kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, Yesus. Lidikilah hati ini Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi Engkau, kami rindu. Murnikan selalu hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu, agar kami semakin layak memasuki hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab apa yang telah Kau perbuat, telah Kau kerjakan bagi kami, sungguh besar dan heran, sungguh besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku kami tetap setia di dalam mengikuti Engkau, sebab Kau yang menopang, Kau yang menuntun, Kau yang membimbing kami, Kau yang berikan kami kekuatan dan kemampuan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Serahkan seluruh hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Agar kami tetap setia, yang selalu mengikuti kami memenuhi setiap panggilan-Mu ya Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau
Aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Dan sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat belajar lagi. Hari ini kami akan belajar hal yang paling penting, yaitu hati. Tuhan Yesus, tambah-tambahkanlah iman kepada kami, karena hanya dengan iman kepadamu, Engkau dapat tinggal di dalam diri kami dan mengubah hati kami dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Sehingga apa yang muncul dari hati kami adalah kasih dan kebenaran, bukan kemunafikan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami kalau kami selalu melawan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak bisa apa-apa, tetapi Engkau bisa menguatkan kami dan memberi kami kekuatan untuk hati kami yang keras ini. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, hari ini topik penting dan sangat sensitif, tapi kita akan belajar banyak tentang apa sebenarnya yang Tuhan Yesus mau dari kita, ya, dan apa itu kekristenan. Ya, ini adalah topik ke-11, kebenaran, kasih, dan kemunafikan. Oke, saudara. Nah, ini masih periode penarikan diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengajar, Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, tergantung bagaimana iman dari orang-orang banyak ini untuk Tuhan Yesus. Seperti dalam bab sebelumnya, kita telah melihat Tuhan Yesus berkonflik dengan musuh-musuhnya, mengajar murid-muridnya, dan melayani orang banyak yang membutuhkan. Ini adalah pola selama periode penarikan diri. Kepedulian utama dari Tuhan Yesus adalah kebenaran dan kasih. Dia mengajarkan kebenaran, dia memberikan kasih, belas kasihan kepada orang-orang banyak. Dia mengajarkan juga kebenaran kepada pemimpin Yahudi, dan pada saat yang sama menyingkapkan kemunafikan mereka. Dan dia menunjukkan kasih kepada orang banyak non-Yahudi saat dia memenuhi kebutuhan mereka. Jadi belas kasihan di sini dia lakukan terhadap semua orang non-Yahudi. Oke saudara, dengan mempelajari dua kepedulian utama Tuhan Yesus, kita akan dapat memahami pesan dari pasal ini, yaitu pertama tentang kebenaran, dia menolak tradisi Yahudi. Karena apa? Karena munafik. Dan kedua adalah kasih, bagaimana dia menanggapi kebutuhan orang-orang non-Yahudi. Itu saja topik hari ini. Kita baca dulu perikop pertama adalah bagaimana dia menolak tradisi orang Yahudi karena munafik, bukan dari hati mereka untuk mengajarkan kebenaran, ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah yang kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang,
melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Oke, saudara, saya akan jelaskan ini. Ini penting sekali. Ya, peristiwa dramatis ini melibatkan 3 permintaan dan 3 jawaban. Pertama, ahli Taurat dan orang Farisi. Fakta bahwa ahli Taurat dan orang Farisi bersatu dalam serangan ini dan datang jauh-jauh dari Yerusalem untuk berbicara kepada Yesus menunjukkan keseriusan tujuan mereka semua, cari kesalahan Yesus. Ya, kemungkinan besar kelompok ini mewakili para pemimpin Sanhedrin di Yerusalem. Tuduhan mereka tentang mencuci tangan tidak ada hubungan dengan kebersihan. Mereka merujuk pada upacara pencucian orang Yahudi yang sangat ortodok. Mereka seakan-akan mengatakan sudah cukup buruk bahwa Yesus dan murid-muridnya bergaul dengan orang-orang buangan. Tetapi mereka bahkan tidak berusaha untuk cuci tangan atau disucikan. Tentu saja dengan membuat tuduhan ini, para pemimpin agama ini memaksa Yesus untuk berurusan dengan fondasi iman tradisi agama mereka. Jika Yesus ketahuan menolak tradisi suci bangsa itu, maka dia adalah seorang bidat. Nah, dari mana tradisi-tradisi ini berasal? Tradisi-tradisi ini diturunkan dari para guru generasi sebelumnya. Tradisi-tradisi ini pada awalnya adalah hukum lisan yang kata para rabi diberikan Musa kepada para tua-tua dan mereka wariskan kepada bangsa itu. Hukum lisan ini akhirnya ditulis dan menjadi yang namanya Mishnah. Sayangnya, karena ini adalah ajaran manusia, Mishnah menjadi lebih penting dan lebih berwibawa daripada hukum asli Musa. Balasan Tuhan kita terhadap tuduhan mereka dimulai dengan sebuah tuduhan. Merekalah yang melanggar hukum Allah dengan menjalankan tradisi mereka. Ia kemudian melanjutkan dengan sebuah ilustrasi. Praktek mereka adalah tentang korban. Kata Ibrani korban adalah hadiah. Jadi kayak kita memberi persembahan itu adalah hadiah. Jika seorang Yahudi ingin terbebas dari beberapa tanggung jawab finansial, ia akan menyatakan barang-barangnya sebagai korban, yaitu hadiah bagi Allah. Ini berarti ia terbebas dari kewajiban lain seperti merawat orang tuanya. Namun dengan melakukan hal itu, orang itu kehilangan kuasa firman Allah dalam hidupnya dan demikian merusak karakternya dan kehilangan berkat Allah. Yesus mengakhiri jawabannya dengan sebuah penerapan. Yesus menjelaskan bahwa ketaatan pada tradisi akan membuat seorang tidak taat pada firman Tuhan dan ini membuktikan bahwa tradisi itu salah. Keluaran 20 ayat 12 mengajarkan seseorang untuk menghormati ayah dan ibunya. Namun aturan korban akan membuat seseorang tidak menghormati orang tuanya. Ada alasan dan pada saat yang sama juga tidak menaati Tuhan. Tradisi adalah sesuatu yang eksternal, sedangkan kebenaran Tuhan itu bersifat internal, yaitu di dalam hati. Orang-orang menaati tradisi untuk menyenangkan manusia atau mendapatkan status. Mau kasih orang lihat bahwa wah, dia itu orang baik atau bagaimana. Tetapi kita menaati firman Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Tradisi berurusan dengan ritual, sedangkan kebenaran Tuhan berurusan dengan realitas. Tradisi membawa kata-kata kosong ke bibir, tetapi kebenaran menembus hati dan mengubah kehidupan. Sebenarnya tradisi itu merampas kuasa firman Tuhan dari seseorang.
pentingin ritual, pentingin harus begini, tetapi hatinya busuk. Ya, dia merampas kuasa dari firman Tuhan. Nah, saudara, sayangnya sekarang di gereja-gereja dewasa ini banyak tradisi, ajaran buatan manusia yang sering dianggap sama berwibawanya dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhannya dimatikan, yang dimunculkan adalah ajaran buatan manusia. Saya tidak akan sebut yang mana, tetapi saudara bisa periksa sendiri. Ya, meskipun ajaran-ajaran itu bertentangan dengan firman-Nya, dengan menaati tradisi-tradisi ini, orang Kristen merampas kuasa firman Tuhan dari dalam diri mereka sendiri. Tuhan ingin kita memberikan hati kita kepadanya, bukan sekedar basa-basi ritual. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dari hati, kita mengasihi dari hati, kita bernyanyi pun dari hati, kita menaati juga dari hati, dan kita memberi juga dari hati. Tidak heran Daud berdoa, jadikanlah di dalam diriku hati yang taat, ya Allah. Yesus menyatakan dengan berani kepada orang banyak bahwa dosa berasal dari hati, bukan dari makanan. Makanan masuk gak lewat hati udah keluar, ya kan? Tetapi apa yang keluar dari mulutlah yang menajiskan kita, bukan apa yang masuk. Ya, diajarin orang banyak begitu. Nah, para murid pun bingung ya. Para murid tercengang dengan apa Yesus ajarkan tentang makanan. Yesus katanya, ngomong gini nanti kita bentrok loh sama ajaran agama Yahudi. Ya kan? Bagaimanapun mereka telah dibesarkan sebagai orang Yahudi yang baik. Ya kan? Dan Kisah Para Rasul 10:14 untuk kesaksian Petrus, yang Petrus suruh makan semuanya, halal atau haram. Ya. Mereka tahu perbedaan antara makanan yang halal dan haram. Tetapi kita udah belajar bahwa makanan halal dan haram itu adalah simbol tentang orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bukan sesuatu yang harus dipisah lagi. Namun para murid memiliki kekhawatiran lain. Ajaran ini bakal menyinggung orang Farisi dan pasti akan menimbulkan masalah serius. Ya, kadang-kadang kita berani menyatakan kebenaran, gak berani sikap karena takut bentrok sama agama. Tanda kutip. Namun Yesus tidak khawatir tentang orang Farisi. Karena apa? Baik mereka maupun ajaran mereka tidak ditanam oleh Allah. Bukan aslinya dari Allah. Dan itu tidak akan bertahan lama. Meskipun ada kelompok-kelompok yang terisolasi yang berusaha mempertahankan tradisi, pada umumnya kefarisian telah hilang. Namun roh kefarisian, yaitu tradisi, legalisme, kemunafikan, hal-hal lahiriah masih ada bersama kita, yang Tuhan Yesus katakan sebagai ragi orang Farisi. Ya, ingat ya. Yesus juga menunjukkan bahwa orang Farisi itu buta dan hanya dapat menyesatkan orang-orang yang telah bertobat ke dalam parit. Dalam Matius 23:16 ia menyebut mereka orang buta menuntun orang buta. Deskripsi yang cukup gamblang. Mengapa harus takut pada tanaman yang tidak berakar dan sekarat, atau penuntun orang buta yang tidak dapat melihat kemana mereka pergi? Nah, kemudian Petrus pun, Tuhan tolong jelaskan perumpamaan ini. Dia masih belum mengerti, saudara. Ya, jadi mereka masih pikir tentang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi Tuhan Yesus, segalanya itu ada di dalam hati. Nah, Petrus tidak merasa puas sampai ia mendapatkan penjelasan tentang perkataan tentang makanan. Dengan sabar Tuhan Yesus menjelaskan pelajaran itu lagi. Maknanya tampak jelas bagi kita, tetapi itu sangat baru bagi orang Yahudi ortodok. Dalam gereja ini, bagi orang yang udah biasa pada ritual itu susah sekali untuk dirubah. Karena orang itu gak mau ada perubahan. Ya, apapun yang masuk ke dalam mulut pada akhirnya masuk ke perut dan keluar bersama kotoran manusia. Gak ada urusan sama hati. Makanan tidak pernah menyentuh hati. Tetapi apa yang keluar dari mulut dimulai dari hati. Dan hal-hal ini yang menajiskan seseorang. Tentu saja tindakan disertakan oleh kata-kata. Seringkali tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tuhan Yesus harus mengulangi pelajaran bukan tentang makanan ini kepada Petrus. Dan beberapa tahun kemudian di Kisah Para Rasul 10 disajikan kepada Tuhan yang halal dan yang haram. Petrus suruh makan dan ia juga harus
menjelaskan pelajaran ini lagi kepada Petrus ketika ia memanggilnya untuk berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi. Ya, Paulus sendiri mengulanginya dalam 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 6 dan ia juga membahasnya dalam Roma 14 dan Roma 15 ya, saudara. Oke, jadi kemunafikan adalah sesuatu yang lahiriah yang tidak berasal dari hati, dan kebenaran sesungguhnya adalah dari dalam hati, saudara ya. It is out of the heart exposed. Oke. Nah, makanya tadi lagu yang dinyanyikan oleh Pak Sony itu tepat sekali. Selidikilah hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, bukan dari bibir saja, tetapi dari hati kita. Itulah yang menjadi perkenanan dari Tuhan. Kalau bisa hatinya busuk, dia bilang Tuhan itu baik, itu munafik, saudara ya. Itulah kemunafikan. Nah, saudara, sekarang ini karena dia ditolak oleh orang-orang dari negara sendiri, bangsanya sendiri, Tuhan Yesus melakukan mujizat, tetapi kali ini khusus untuk orang-orang non-Yahudi, ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini udah di luar Israel, ya. Nanti saya akan kasih petanya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, atau di sini lebih jelasnya Syro-Fenisia ya, dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oke. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ini adalah orang non-Israel ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan adalah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Oke. Ini adalah belas kasihan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Kasih, dia menanggapi kebutuhan orang-orang non-Yahudi. Sekali lagi, orang Farisi, ahli Taurat, dan bahkan tempat keluarganya tidak percaya sama dia. Ya. Tetapi orang-orang, lalu Yesus berangkat ke Tiro, Sidon, dan Dekapolis. Ya. Ini adalah
tempat-tempat orang non-Yahudi. Yesus tidak hanya mengajarkan bahwa tidak ada makanan yang najis, tetapi ia mempraktekkan ajarannya dengan pergi ke wilayah-wilayah orang-orang non-Yahudi yang dianggap orang najis. Ia meninggalkan Israel dan mengundurkan diri lagi, kali ini ke daerah Tirus dan Sidon. Orang-orang non-Yahudi dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi menyebut orang-orang non-Yahudi sebagai anjing. Bahwa Yesus akan melayani orang-orang non-Yahudi bukanlah hal yang mengejutkan. Meskipun pada saat itu penekanan Yesus adalah pada pelayanan kepada orang Israel. Oke, sekarang pertama adalah orang yang kerasukan setan. Yesus berusaha untuk tetap bersembunyi. Tetapi entah bagaimana perempuan Kanaan, orang Siro-Fenisia ini mendengar di mana ia berada dan datang kepadanya dengan kebutuhannya. Ingatlah bahwa Tuhan kita menanggapi perempuan ini sebagaimana yang ia lakukan, bukan untuk menghancurkan imannya, tetapi untuk mengembangkan iman perempuan ini. Jawabannya sendiri menunjukkan bahwa ia bertumbuh dalam iman dan tidak mau membiarkannya pergi tanpa mendapatkan jawaban. Oke, saudara, ini perempuan Siro-Fenisia. Ya, dia minta anaknya kerasukan setan disembuhkan Tuhan Yesus. Tadi Yesus ngetes imannya dengan berkata demikian. Jadi saudara, Samuel Rutherford yang saleh menyatakan prinsip ini dengan sempurna. Pekerjaan iman adalah untuk menuntut dan menantang kasih karunia dari semua pukulan Tuhan yang paling kasar. Nah, saudara, pertama-tama orang Siro-Fenisia ini, ibu ini, mendekatinya, dia katakan anak Daud. Dia jelas-jelas menempatkan dirinya di atas tanah orang Yahudi. Dan ini tidak dapat dia lakukan karena dia adalah seorang non-Yahudi. Tentu saja gelar ini mengungkapkan imannya kepada Mesias Allah karena anak Daud adalah nama untuk Mesias. Karena dia datang kepadanya dengan istilah Yahudi, Tuhan Yesus diam aja. Tentu saja dia tahu hatinya dan bahkan keheningannya mendorongnya untuk terus meminta. Dia lagi ngetes imannya. Murid-murid Tuhan Yesus, para pengikutnya yang tidak sabar terus-menerus berteriak, "Usir dia!" Ya, kita tidak yakin apakah yang mereka maksud, berikanlah apa yang dia inginkan dan singkirkan dia, atau hanya usir dia. Dalam kedua kasus tersebut, mereka tidak menunjukkan banyak belas kasihan, baik untuknya maupun putrinya yang dirasukin setan. Jawaban Tuhan Yesus pada Matius 15 ayat 24 menunjukkan bahwa mereka mungkin ingin dia menjawab permintaannya. Kita tidak dapat tidak mengagumi kesabaran dan kegigihan ibu non-Yahudi ini. Kali ini dia tidak berkata anak Daud. Dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku," adalah permohonan berikutnya. Dan kali ini ia menghindari gelar mesianik apapun. Ia datang sebagai orang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Dan ia tidak membantah. Dalam jawaban ini, Yesus tidak memanggilnya anjing sebagaimana orang Farisi memanggil orang Yahudi anjing. Kata Yunani di dalam anjing sini berarti anjing peliharaan kecil, saudara. Ya, jadi jangan salah sangka Tuhan Yesus kasar. Ini maksudnya anjing peliharaan kecil ada di dalam satu rumah, saudara. Bukan anjing kampung yang kotor yang berlarian di jalan dan memakan sampah. Anak-anak tentu saja merujuk kepada orang Israel. Ya, Yesus tidak mempermainkan wanita itu. Ia juga tidak berusaha mempersulit situasi. Ia sedang memancing respon iman yang bertumbuh di dalam diri wanita itu. Ia segera menangkap ilustrasinya tentang roti dan anak-anak yang persis seperti ia inginkan darinya. Kita dapat mengutip jawabnya, "Memang benar bahwa kita orang non-Yahudi tidak duduk di meja seperti anak-anak dan makan roti. Tetapi bahkan anjing peliharaan kecil di bawah meja dapat memakan remah-remahnya." Sungguh kesaksian iman yang luar biasa, saudara. Iman inilah yang diakui Yesus. Ya, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang sekampungnya menolak dia, tetapi orang non-Yahudi ini dengan gigih menyaksikan imannya. Ya, dan segera Yesus menyembuhkan putrinya. Perlu dicatat bahwa kedua orang dalam Injil Matius yang memiliki iman yang besar
adalah orang-orang non-Yahudi, wanita Kanan ini dan perwira Romawi. Ya. Bahkan dalam kedua kasus tersebut Yesus menyembuhkan orang yang membutuhkan dari jarak jauh. Ya. Secara rohani, orang-orang non-Yahudi berada jauh sampai Kalvari. Ketika Yesus mati untuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi dan memungkinkan rekonsiliasi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi non-Yahudi yang ditempatkan dalam satu wadah yang disebut gereja. Ya, iman wanita ini besar karena dia tetap meminta dan percaya ketika segala sesuatu tampaknya menantangnya. Tentu saja rasnya menentangnya. Ya, dia bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang non-Yahudi. Jenis kelaminnya menentangnya. Karena sebagian besar rabi Yahudi kurang menganggap wanita. Tampaknya para murid menentangnya. Dan kata-kata Kristus mungkin telah menuntutnya untuk percaya bahwa bahkan Yesus pun menentangnya. Tetapi dengan semua rintangan ini hanya membuatnya tetap meminta. Itulah iman yang Tuhan Yesus respect. Nah, setelah sembuh, Yesus pun datang ke Dekapolis, ya. Di sini dia banyak menyembuhkan orang sakit dan orang cacat. Yesus meninggalkan daerah perbatasan Tirus dan Sidon dan pergi ke Dekapolis. Ya. Saudara, ini Israel, ya. Waktu Yesus menyembuhkan orang Kanan itu ada di Tirus dan Sidon, daerah sini, bukan Israel lagi. Dan sudah itu dia menyusuri pantai Galilea. Nah, daerah sini adalah Dekapolis. Ya, ada 10 kota: Philadelphia, Gerasa, Pela, Abila, Gadara, Hippos, Dion, dan Kanada. Ini adalah 10 kota, karena itu disebut Dekapolis. Oke, ini bukan daerah Israel, tetapi daerah Syria dan Yordan. Nah, Dekapolis mencakup 10 kota yang tergabung dalam satu liga dan diberi wewenang oleh orang Romawi untuk mencetak mata uang mereka sendiri, menjalankan pengadilan mereka sendiri, dan memiliki pasukan mereka sendiri. Daerah ini sebagian dihuni oleh orang-orang non-Yahudi. Yesus menyembuhkan seorang tuli dan bisu di sana. Meskipun Tuhan memperingatkan orang itu untuk diam, ia dan teman-temannya menyebarkan kisah mujizat itu ke seluruh Dekapolis. Hal ini tampaknya menyebabkan banyak orang berkumpul, termasuk orang yang lumpuh, buta, bisu, dan cacat. Yesus menyembuhkan orang-orang ini dan orang-orang non-Yahudi memuliakan Allah Israel. Kita tidak dapat tidak kagum melihat perbedaan antara orang non-Yahudi ini dan para pemimpin Yahudi yang telah mengetahui kitab suci perjanjian lama. Bangsa-bangsa non-Yahudi memuliakan Allah Israel, tetapi para pemimpin Yahudi yang mempunyai kitab suci perjanjian lama mengatakan bahwa Yesus bersekongkol dengan setan. Masalah ada di mana? Di hati, saudara. Mujizat-mujizat Tuhan tidak menyebabkan kota-kota Yahudi bertobat, tetapi bangsa-bangsa non-Yahudi percaya kepadanya. Mujizat-mujizat yang dilakukannya seharusnya meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus ternyata kagum dengan iman seorang prajurit non-Yahudi dan seorang ibu yang non-Yahudi. Namun dia heran dengan ketidakpercayaan umatnya sendiri. Ya, saudara. Nah, setelah banyak orang berkumpul selama 3 hari, saudara, ya, Yesus banyak menyembuhkan orang buta, sakit, lumpuh, dan sebagainya. Orang-orang ini pun lapar. Ya, para kritikus menuduh para penulis Injil dengan sengaja memalsukan catatan untuk membuktikan bahwa Yesus melakukan lebih dari banyak mujizat. Mereka mengklaim bahwa memberi makan 4.000 orang hanyalah adaptasi dari mujizat sebelumnya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Pemeriksaan yang cermat terhadap catatan menunjukkan bahwa tuduhan ini salah dan para pengkritiknya keliru. Jadi saudara, memang ada 2 macam mujizat memberi makan. Yang pertama adalah memberi makan 5.000 orang, yang kedua adalah 4.000 orang. Ya. Nah, saudara, bagan ini menunjukkan perbedaan antara kedua peristiwa ini. Merismus memperbandingkan 2 ekstrim yang menjelaskan arti keseluruhannya, ya. Memberi makan 5.000 orang, semuanya rata-rata orang Yahudi. Tetapi waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, utamanya semuanya adalah orang non-Yahudi.
Ini di Galilea, ini ada di Dekapolis, ya. Ini ada di Galilea dekat Bethsaida, ini ada di Dekapolis. Yang memberi makan 5.000 orang ada 5 roti 2 ikan, yang ini 7 roti sedikit ikan. Ini sisa 12 bakul, ini sisa 7 bakul. Yang di Galilea kerumunan 1 hari bersama Yesus, tetapi yang 4.000 orang kerumunan 3 hari bersama Yesus. Ini dilakukan pada musim semi, ini dilakukan musim panas. Setelah kasih makan 5.000 orang, mereka semua ingin menjadikan Yesus raja. Tetapi di sini tidak ada respon populer, hanya rasa syukur. Nah, jadi ada 2 hal yang ekstrim, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Yahudi. Jadi apa artinya? Tuhan Yesus memelihara baik orang Yahudi maupun orang Yahudi. Dan tidak ada lagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi, semuanya adalah satu di dalam Yesus Kristus. Ya, untuk sekarang. Karena 4.000 orang itu telah bersamanya selama 3 hari, mereka telah menghabiskan persediaan makanan mereka sendiri. Hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan tidak mengizinkan untuk membiarkan mereka melanjutkan perjalanan dalam keadaan lapar, karena takut mereka pingsan di tengah jalan. Motif pertama dari mujizat ini hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang-orang telah melihat mujizatnya dan memuliakan Allah, jadi mujizat itu bukan untuk tujuan mencapaikan khotbah atau mengesahkan pelayannya, murni belas kasihan. Tetapi mujizat ini memiliki tujuan khusus bagi murid-muridnya. Ya, kita heran mereka lupa akan mujizat memberi makan 5.000 orang. Mereka bilang, bagaimana kita bisa dapat roti di sini tempat yang sunyi? Karena ke-12 murid itu bingung ketika mereka seharusnya berkata, tenang saja, Tuhan Yesus dapat memperbanyak roti dan ikan, jadi kita tidak perlu khawatir. Tentu saja mereka mungkin berpikir bahwa Yesus tidak dapat melakukan atau tidak akan melakukan mujizat semacam itu di wilayah non-Yahudi. Atau mungkin fakta bahwa orang banyak sebelumnya telah mencoba menjadikan raja sehingga menyebabkan Tuhan Yesus menghindari untuk mengulangi mujizat itu, ya. Seperti dalam memberi makan 5.000 orang, mujizat ini terjadi di tangan Yesus. Ketika Yesus memecah-mecah roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, roti itu berlipat ganda. Semua orang makan dan semua orang kenyang. Sekali lagi, Yesus memerintahkan agar potongan-potongan roti dikumpulkan agar tidak ada yang terbuang. Kemampuan untuk melakukan mujizat tidak memberikan otoritas untuk menyia-nyiakan karunia Allah. Itu maksudnya. Kata yang diterjemahkan sebagai keranjang dalam Matius 15 ayat 37 berarti keranjang besar. Ya, keranjang itu ada jenis keranjang yang sama yang digunakan untuk menurunkan Paulus dalam tembok Damaskus. Jadi dapat isi 1 orang untuk diturunkan gitu loh ya. Kata untuk keranjang dalam Matius 14 ayat 20 berarti keranjang anyaman. Jenis yang dibawa seseorang dengan makanan untuk bekal atau barang-barang lain di dalamnya. Oke saudara, jadi keranjang yang ini adalah keranjang besar. Keranjang yang di Matius 14 adalah keranjang anyaman. Ya, ini hanya bisa kita tahu kalau kita belajar bahasa Yunaninya. Fakta bahwa kedua kata yang berbeda ini digunakan merupakan bukti lebih lanjut bahwa memang ada kedua mujizat yang berbeda. Yesus tidak menyampaikan khotbah kepada orang banyak ini tentang roti hidup, seperti yang dia lakukan kepada orang-orang Yahudi di Kapernaum setelah memberi makan 5.000 orang. Fakta mengenai mana perjanjian lama dan roti Allah pastilah asing bagi orang-orang Yahudi ini. Yesus selalu menyesuaikan ajarannya dengan kebutuhan dan pemahaman orang-orang yang ia layani. Oke saudara, kita akan sampai ke penutup. Ini adalah kesimpulan. Sebelum meninggalkan Matius 15, mari kita tinjau beberapa pelajaran rohani yang tergantung di dalamnya bagi kita. Saudara, musuh kebenaran seringkali adalah orang-orang religius yang hidup menurut tradisi manusia. Setan seringkali menggunakan agama untuk membutakan pikiran-pikiran orang berdosa terhadap kebenaran sederhana dari firman Tuhan. Yang kedua, kita harus waspada terhadap sistem agama apapun yang memberi kita alasan untuk berbuat dosa dan tidak menaati firman Tuhan.
Yang ketiga, kita juga harus waspada terhadap penyembahan yang keluar dari bibir, bukan dari hati. Munafik maksudnya ya. Saudara, jika kita mengutamakan hati kita untuk diproses Tuhan, mengutamakan manusia batinnya kita, maka manusia lahir kita akan menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Kekudusan sejati itu berasal dari dalam hati, bukan dari luar, saudara. Dan yang kelima, kadang-kadang sulit untuk melepaskan diri dari tradisi. Orang-orang itu benci akan perubahan. Ada sesuatu di dalam diri kita yang ingin berpegang pada masa lalu dan tidak membuat perubahan apapun. Bahkan Petrus pun susah untuk berubah. Petrus pun harus belajar dari kesalahannya 2 kali. Nah, satu lagi, kita tidak usah lagi membatasi Kristus kepada satu bangsa, misalnya Israel, atau satu golongan saja. Memang Injil pertama-tama datang kepada orang Yahudi. Tetapi sekarang Injil diperuntukkan bagi semua orang di semua bangsa. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Tuhan Yesus memberkati. Ya, minggu depan kita akan mulai belajar tentang iman. Karena ini Tuhan Yesus telah melakukan segalanya, tergantung bagaimana iman seseorang. Ya, kita akan belajar iman. Setelah itu kita akan masuk ke apologetik juga tentang iman. Apa itu iman Kristen? Ya, dan apa itu iman dalam arti yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita dengarkan satu pujian Kau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu,
kemuliakan-Mu, Bapa dan Raja, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini, buat pengajaran yang Kau berikan bagi kami, agar kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, dan apa yang ada dalam hati kami, semua selaras untuk kami kerjakan, sehingga itu menyatakan kebenaran kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih buat setiap lepaskan kami dari setiap kemunafikan atau mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang kami, sehingga kami mengabaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini tuntun kami agar tetap di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mengutamakan kebenaran firman Tuhan, baik dalam kami beribadah, dalam kami memuji, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetaplah firman yang menjadi keteguhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang terus mengajar buat kami, sehingga pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu ini terus menjadi disalurkan bagi kami, agar kami juga semakin hari boleh mengerti, semakin hari boleh mengenal firman Tuhan, kami boleh mengenal Yesus Kristus, dan kami semakin hari dikuatkan, diteguhkan iman kami kepada Engkau, apa yang sedang Kau rancangkan dan rencanakan kehidupan kami, yaitu tentang keselamatan yang besar bagi kami semuanya. Terima kasih berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangganya, sehingga apa yang saat ini menjadi rencana-rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, buat kami ada kelas ini, kiranya Tuhan berikan hikmat, pengertian bagi kami dalam hati, jadikan kami sehingga kami boleh memahami setiap firman-firman yang Tuhan ajarkan, yang sudah kami dengar, sehingga kami dapat melakukannya, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman itu yang menjadi utama bagi kami semuanya. Berarti kami dalam kesehatan, kekuatan, dan kami mengiring Engkau, mengikuti Engkau, sehingga kami tetap setia di dalam jalan-jalan-Mu, kami tetap setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat Tuhan hamba-Mu tempat ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk melayani apa yang Tuhan percayakan di tempat ini, yaitu mereka yang mengalami gangguan jiwa, tapi biarlah Tuhan melalui hamba ini pulihkan terus setiap keberadaan mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini, dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak David untuk berkat. Ya. Kiranya jangankan padamkan roh kita, kiranya firman Tuhan tetap ada di dalam hati kita, dan kiranya firman Tuhan akan menguduskan kita seluruhnya, dan semoga firman Tuhan akan menguduskan jiwa, roh, dan tubuh kita, sehingga terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita kedua kali, dan kasih karunia Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.